Halo teman-teman, kembali lagi di Hai Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan mahasiswa HI di luar perkuliahan. Dan masih bersama saya juga di sini Moza sebagai host teman-teman semua. Dan kira-kira apa saja ya yang jadi kegiatan mahasiswa HI ini di luar perkuliahan? Dan di sini juga kita sudah bersama salah satu mahasiswa HI angkatan 2020 yang sudah mengeluarkan single lagu sendiri nih teman-teman, dan juga tergabung dalam band yang bernama Jailbreaker. Please welcome to Yasar Dimas. Halo teman-teman. Oke, di sini udah ada Yasar ya teman-teman. Boleh silahkan Bapak perkenalkan diri. Apa yang harus diperkenalkan? Dari Nama saya Yasar. gitu. Ya akrabnya dipanggil Yasar lah. Apalagi yang harus diperkenalin? Gak tahu. Saya mahasiswa HI UMY. Udah, itu yang paling penting kan. Karena ini podcast HI. Nah, saya mahasiswa HI UMY. Udah, itu paling penting. Udah itu. Misal berapa umur atau asal gitu boleh. Umur gak usah lah ya. Oke. Karena orang-orang pada ngira saya 25 ke atas gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu emang sedikit menjengkelkan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya Anda masih muda ya, Pak? Saya masih belia. Belia. Oh, masih. Jadi kalau orang-orang baru ketemu tuh ditanya masih semester berapa, terus saya sebutin semester saya. Oh, saya kirain angkatan 15. Oh iya. Itu yang paling parah. Sampai segitu. Itu yang paling parah. Pernah aku dibilang angkatan 15. Sampai gitu, Bang gitu enggak itu? Sering. Sebelum mereka tahu umur saya, mereka panggil saya Bang. Oh iya. Padahal mereka cuttingnya. Okay. Pernah barusan kemarin aku ketemu temen baru kenalan di acara UKM musik itu di Lapangan Bintang kemarin. Dia manggil aku Bang. Terus dia nanya, "Masnya angkatan berapa?" Saya angkatan 20, saya bilang kan. Terus saya nanya balik dong. Masnya angkatan berapa? 16. Dari tadi saya manggil dia, kau kayak mana nih? Terus dia manggil saya, Doi bilang ini Bang. Gitu. Saya ini Bang. Terus dia angkatan 16. Mungkin ya saya terlihat dewasa. Iya sih. Lebih tepatnya om-om ya. Oke Yasar, selain tadi kan udah di spill tuh ada sedikit-sedikit tentang sibuk di UKM musik apa segala macam. Nah, kami tuh pengen tahu sebenarnya Yasar tuh kesibukannya apa sih belakangan ini tuh? Saya kesibukannya apa ya? Saya kalau misalnya musik rutinity gitu ada. Kalau misalnya rutinitas saya malah saya kalau nggak ada apa-apa ya tidur saya paling banyak. Tidur saya paling sering. Jadi bilang produktif ya enggak juga. Tergantung mood. Kalau mood saya bagus saya produktif. Yes. Nah, tapi kalau enggak saya tidur aja. Tapi kalau misalnya kesibukan ya masyarakat umum lah, pada umumnya teman-teman lah. Tapi sekalinya produktif Anda keluar single ya. Luar biasa ya. Itu lebih ke ya pengen aja sih. Ya? Jadi kebetulan mood baik, ada pengen, jadinya produktif. Gitu. Tapi keren sih sekalinya bergerak saat langsung ada sesuatu yang baru gitu. Dan tadi kan kesibukannya udah nih dari Yasar. Itu tuh pastinya ya kan dari Yasar sendiri lebih condong ke musik gitu. Cara nemuin kegiatan di luar kampus yang sesuai sama diri sendiri gitu, kayak sesuai sama passion Yasar kan, ini kan musik kan. Mungkin di teman-teman di luar sana juga ada yang passionnya musik juga atau ada passionnya dari misal fotografi atau gimana. Nah itu nemuin wadahnya tuh kayak gimana sih awalnya Sar? Kalau boleh tahu. Iya. Kalau aku gini aja deh, kalau misalnya ditanya kayak gimana sih caranya tuh aku gak berani jawab. Tapi aku pengen cerita aja. Boleh. Kalau aku kayak gitu. Tapi kalau kalian mau cari versi kalian sendiri ya silakan aja. Kalau misalnya aku cerita nih, gimana tuh? Kalau aku cara nemuin apa tadi passion gitu ya? Iya. Ya cari yang disuka aja sih. Hobimu ngapain? Terus cari orang yang lebih tahu dan lebih mampu. Belajar dari situ. Kalau misalnya aku ambil contoh diriku sendiri, aku
mulai main musik dari SMP. Aku mulai ngeband dari SMP. Wih, udah lama sampai ke banget ya. SMA. Ketika SMP SMA itu aku udah ketemu sama intinya senior aku yang udah duluan main musik daripada aku. Ketika kuliah aku ninggalin rumah. Nah, aku ke Jogja dan aku nggak tahu ini apa sih, ada apa di sini. Setauku cuman ya Jogja kampung bapakku. Cuma itu yang aku tahu. Dan beberapa kali aku main ke sini segala macam dan akhirnya aku bingung. Aku pengen main musik atau enggak, pengen terus main musik atau enggak. Akhirnya aku berpikir, aku putusin kalau aku masih pengen main musik. Dan ya aku nanya ke salah satu senior yang aku kenal di sini, kalau kayak organisasi musik di sini tuh apa? Dikasih link Instagram menuju ke UKM musik. Oh, ya. Nah di situ aku ternyata udah mulai, oh itu H-1 pendaftaran UKM musik. Langsung daftar dan segala macam. Intinya kalau misalnya mau cari ya tahu hobi sendiri dulu aja apa. Sorry, hobi itu nggak perlu cari tahu kayaknya. Iya setuju sih. Kamu seneng ngapain ya itu yang kamu tekunin, deh itu aja. Karena aku mikirnya kayak ya kalau senang tuh nggak perlu dicari, nggak perlu di apa ya istilahnya, kayak misalnya kamu suka fotografi, kamu jepret tuh nggak perlu kayak nggak perlu mikir, nggak perlu kayak jepret kamu pengen jepret ya tinggal jepret aja gitu. Ya kayak gitu hobi ya, nggak perlu terlalu diusahain, kamu pasti ngusahain diri sendiri lah, diri sendirimu pasti ada kayak apa ya, kayak dorongan dari diri sendiri buat usaha buat ngembangin itu. Pasti kalau menurutku kayak hobi tuh lebih ke kita tuh butuh akan hal itu nggak sih, kayak itu tuh udah kayak makanan gitu, paham nggak sih? Hobi tuh kalau dibilang butuh semua orang punya hobi. Iya Bukan, aku pernah nemuin orang yang hobinya paling aneh. Dia hobinya belajar. Oh ada ya kayak gitu ya? Bagiku aneh. Ada ya? Karena aku nggak senang belajar. Aku nggak senang belajar. Dan hobiku itu pelarianku dari belajar. Iya. Aku capek belajar nih. Masuk. Kayak aku belajar SMP SMA misalnya, aku belajar MTK kayak kayak apaan sih ini, angka-angka begini nggak jelas. Lari aku ke musik. Nah di musik tuh nyaman. Di situ aku kayak ya istilahnya ngelupain bentar yang pelajaran-pelajaran yang bikin pusing ini. Ke musik aku seneng-seneng, walaupun juga ada belajarnya. Aku seneng-seneng tapi belajarnya. Nah paling aneh ketemuin orang yang hobinya belajar. Ini orang ngapain? Hobinya apa ini? Tapi nggak bisa gitu juga sih ya. Aku merasa heran karena aku nggak nemuin asiknya belajar. Karena kalau misalnya dibilang, misalnya aku tahu kamu suka foto-foto. Ketika itu aku ngelihat kamu foto-foto kayak asik juga nih orang, walaupun aku nggak bisa. Sebenarnya hobimu tuh kuanggap asik. Tapi kalau belajar, apa yang asik? Mungkin, bagiku. Iya benar. Mungkin bagi orang juga sama sih. Mungkin bagi aku ya, atau ada orang di luar sana gitu. Musik itu mungkin bikin frustasi, ada juga yang bilang kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga. Tapi di sini yang jadi highlight adalah di mana seseorang fokus di situnya gitu loh. Misal ada orang yang emang fokusnya di belajar, dia hobi di situ, dia suka di situ, dapat wadah dari luar dan langsung jadi zona nyamannya dia gitu. Begitu pula kamu kan tadi udah bilang juga kan, ini mau mutusin lanjut musik lagi atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya ketika nemu dan mulai belajar dari awal lagi, dan itu juga bisa jadi pelarian. Nah itu bisa jadi yang teman-teman terapin juga. Misal barangkali teman-teman capek nih belajar kayak Asar atau gimana, itu bisa ngembangin kesukaan kalian gitu, hobi kalian di mana, dan lebih enjoy lagi kuliahnya gitu. Di sisi lain kalau misalnya bisa dapat lebih expert lagi, bahkan bisa menghasilkan suatu karya dari hal yang kalian suka, itu jauh lebih good lagi sih. Ingat terus tadi kan udah nih ketemu sama wadah di luar kampus untuk passion yang sesuai sama diri sendiri gitu ya. Sekarang nih ketika kamu kan udah masuk ke dunia musik, kamu udah mulai dari awal, dari dari semester 1, 2 sampai sekarang nih, akhirnya finalnya adalah merilis sebuah single, sebuah lagu. Bisa sharing gak sih itu tuh bukan langkah sih, perjalanan dari awal sampai akhir nih,
Kayak gimana gitu? Rilis lagunya. Iya. Soal rilis lagu berarti ya? Itu boleh sih lebih spesifik. Mungkin kalau misalnya bisa sharing Sebelumnya aja. berarti. Iya. Perjalanan sebelum rilis lagunya. Iya, itu Nah, dia. jadi aku cerita lagi nih. Aku banyak Boleh. cerita ya orangnya. Boleh. Jadi kalau kita ngomongin rilis lagu, aku nulis lagu dari SMA. Oh iya. Mm-mm. Oh iya, iya. Aku udah nulis lagu dari SMA. Wah, keren banget teman kita, sumpah. Thank you Moza. Aku udah nulis lagu dari SMA. Ya tapi bukan apa ya, iseng. Nulis lagu tapi karena iseng. Oh gitu ya. Gak ada niat bahwa ini selesai ditulis kayak rekaman biar punya single, nggak ada. Karena waktu itu jadi salah satu faktornya juga karena ini aku nggak tahu harus kemana. Oh, jadi cuma sebatas suka dan nggak kayak lebih profesional stage-nya gitu ya. Aku pengen ke situ tapi aku nggak tahu ini harus kemana kalau misalnya aku mau rekaman dan segala macamnya. Belum lagi soal duit. Oh iya, bocah SMA masih. Iya kan. Nah, belum lagi soal duitnya. Jadi kayak ya udah aku tulis beberapa lagu. Iya ya udah cuman aku rekam di HP sebagai arsip doang. Itu kayak cita-cita musisi banget sih. Nah, lanjut ke aku kuliah. Kuliah kan aku masuk organisasi musik di UKM musik. Di situ ya aku nemu orang-orang yang banyak banget ya cabang-cabang musiknya lah. Di situ aku mulai kayak oh ya orang ternyata kalau kerja musik bukan berarti dia naik panggung di atas nyanyi atau main gitar atau main drum atau main bass, keyboard segala macamnya. Dia ngebantuin musisi pun artinya dia udah kerja di bidang musik sebagai kru misalnya. Oh gitu esensinya jadi ya. Dan aku ketemu salah satu orang namanya Bang Kemal. Bang Kemal itu dia punya label record sendiri namanya Kanawa Records. Nah itu seniorku. Nah di situ aku mulai kenal dia dan aku mulai tahu kalau nih orang ternyata kalau mau bikin lagu, rekaman lagu, pergi ya ke Bang Kemal ini. Ke yang punya label record. Yang punya label record itu namanya Kanawa Records. Di situ dia home recording, jadi kayak memang home recording yang tempatnya itu dikontrakan dia dengan teman-temannya. Yang satu kontrakan tuh aku kenal semua dan aku sering main ke situ. Nah, jadi tuh aku ngerasa lebih nyaman di situ. Dia singkat cerita aku bikin lagu dan segala macamnya. Aku ngubungin dia. Aku mau rekaman. Abang sibuk gak? Dia bilang besok ke kontrakan aja. Besok aku ke kontrakan. Beberapa setelahnya aku ke kontrakan. Kita bikin guide segala macamnya. Rampung selesai. Tapi nggak satu hari. Oh iya sih. Iya. Rampung selesai sekitar ya sebulanan lah. Sebulan kurang lah. Di situ selesai lagunya. Ya aman setelah itu. Nah itu kan berarti kalau setahuku ya dalam proses pembuatan kan ada nulis dulu, ada kayak nyari inspirasi dulu, terus habis itu nyari nada apa segala macam. Nah proses itunya tuh kamu jalanin di mana sih kalau boleh tahu? Apa kamu bener-bener sendiri nih kayak brainstorming sendiri, bengong dulu apa gimana, atau dibantu sama yang lain? Buat singleku itu aku bikin lagunya gak sampai sekitar 5 jam, 3 jam gak sampai. Hitungan 1 jaman. Serius? Aku bikin aku tuh keren banget. Ini mungkin udah jadi cepet apa ya? Semua orang udah tahu lah. Aku dapat inspirasi habis mandi. Oh gitu. Oh, ini satu nih fakta unik nih. Aku dapat inspirasi. Aku habis mandi. Jadi aku ada kebiasaan kalau mandi aku dengerin lagu. Kebetulan aku pendengarnya Radiohead. Aku pendengar Radiohead ya yang kayak pop-pop gitulah. Nah, dan aku ngerasa mereka tuh jenius banget dalam pembikinan lagu. Di liriknya dia ngangkat isu tentang apa, terus dengan aransemen dan segala macamnya dengan nadanya mereka jenius banget dan aku kayak apa istilahnya terinspirasi lah dari tergugah itu ya. Aku tergugah di situ. Selesai mandi aku tuh ada satu fakta lagi, aku nggak pernah bisa nulis di HP. Maksudnya ngetik gitu ya? Nggak bisa ngetik. Kalau mau bikin lagu harus aku handwritten. Harus tulis tangan. Aku nggak bisa di HP. Biasanya itu setelah di tangan baru aku pindahin ke HP biar lebih gampang aja dicarinya. Tapi kalau dalam pembuatan lagu aku nggak pernah bisa by langsung ketik di HP gitu, nggak pernah bisa. Aku harus jadi aku udah punya beberapa
buku tulis yang aku selalu beli terus. Notes gitu ya? Notes. Karena emang aku tiap nulis apa-apa yang penting kuno sih kelihatannya ya. Enggak, iya tapi iya aku lebih gampang nulis, lebih gampang dapat ide kalau aku nulis pakai tangan. Nah, dan semua laguku itu aku tulis pakai buku dan pena itu tadi. Aku ngambil itu di kontrakanku, di kamarku aku bikin lagu. Waktu itu aku sampai sekarang pun aku nggak punya gitar pribadi di sini ya, gitar akustik. Aku nggak punya, masih di rumahku, masih di kampung halamanku. Aku satu kamar sama temanku namanya Gusti. Aku pinjem gitar dia. Aku bikin itu lagu. Aku coba mainin dan segala macamnya. Begitu lagu itu selesai, dan itu tadi aku langsung ngubungin si Bang Kemal itu tadi langsung aku hubungin, langsung kita atur jadwal dan aku bikin lagu itu nggak lama, kayak sekitar jam 10:30 sampai jam 11:30, karena aku inget banget jamnya karena setelah itu emang aku nemenin pacarku buat belanja lah gitu lah. Nah, jadi bener-bener ngebet waktu banget nih, pokoknya sebelum jam 12, sebelum zuhur nih lagu aku pengen selesai nih, karena aku nggak bisa kayak bikin lagu setengah terus ditinggal pulang bikin lagi, nggak. Itu imajinasinya buyar juga sih. Imajinasinya buyar. Dan aku ngerasa aku nggak bisa nyambung tema ini. Satu tema ini ya aku bisa selesaiin dalam satu waktu. Dan kalau misalnya aku nyambung, ntar temanya lari. Iya, betul. Aku maksudnya di situ. Ini masuk akal sih ketika pas tadi kamu di awal bilang lebih cenderung ke handwritten daripada typing gitu. Karena nggak tahu ya, aku pernah baca juga jurnal. Orang tuh kalau misalkan mau lebih mengingat sesuatu gitu, ada tipe orang yang baru nginget tuh bukan mendengar itu tapi mencatat gitu loh. Karena apa ya, dari sini, dari tangan terus nyambung ke sini juga gitu loh. Masuk akal. Ya kan? Masuk akal. Dan ketika kalau misalnya kegiatannya berubah lagi, otak lu buyar. Iya. Nah, kan? Inspirasinya susah nyarinya. Susah lagi ya. Inspirasi yang sama itu susah nyarinya lagi. Riset lagi gitu. Karena emang waktu itu satu hal yang kupikirin, singleku ini bukan cerita tentangku, bukan cerita tentang hidupku, pengalamanku, enggak sama sekali. Oh gitu. Enggak sama sekali. Ini background singlenya belum cerita juga nih. Background, kalau kita ngomongin soal background singleku, itu soal kan judulnya You'll Be Fine. Iya. Oh iya, rilisnya namanya You'll Be Fine. Ada kok di semuanya. Yes. Nanti dulu. Promosi dikit. Jadi kalau soal background dari laguku sendiri, itu sebenarnya cerita yang ku ambil dari temanku. Pokoknya dia ngalami sebuah kesulitan dan akhirnya dia ujung-ujungnya ya pasrah. Desperate atau ya sih dia lebih ke pasrah sih, terserah sih mau gimana, ini ya udahlah gitu. Nah, dan aku ngambil inspirasinya, mungkin kalau misalnya udah dengerin laguku ada lirik yang aduh aku lupa laguku sendiri lagi. Ya ampun. Pokoknya tuh ada lirik yang ngatain, ini dalam Inggris kan lagunya kan. Yes. Pokoknya kalau dalam Indonya lagu liriknya itu berkata kalau emang ini takdirmu, dia bakal ke kamu. Oh, kayak apa yang udah jadi takdirmu bakal balik lagi kan? Gak bakal kemana-mana kok, bakal ke kamu kok gitu loh. Tapi kalau misalnya emang itu bukan takdirmu, kamu tetap bakal oke-oke aja gitu. Soal waktu doang. Lagu background soal itu. Soal waktu doang gitu. Aduh, iya bener juga lagi. Dan terus ya kalau soal dia gimana tuh akhirnya tuh? Aku kasih tahu setelah laguku itu hampir dirilis, hampir selesai proses recording kan, udah mixing, mastering, pas di mastering, pokoknya dipoles-poles sama Bang Kemal tadi sebagai produser lagunya kan. Jadi kayak ya aku baru ngasih tahu dia, dan dia baru ikut aku waktu kali itu ke kontrakan tempat Bang Kemal itu, dan aku kasih tahu ini lagu aku inspirasi ceritamu loh. Dia nggak percaya awalnya. Nggak percaya. Dia aja kaget gitu. Beneran cuk gitu. Iya. Aku kan ya iya gitu loh. Ya dia nggak tahu karena emang aku istilahnya waktu dia ngadapin soal problemnya itu, aku emang nemenin dari awal sampai dia pasrah itu tadi, aku emang nemenin di situ gitu loh. Maksudnya jadi aku tahu ya kiri kanan depan belakangnya, aku tahu lah ini orang ngapa-ngapain aja dan akhirnya gimana. Ya laguku inspirasinya dari situ. Tapi
Tapi itu dalam sih. Dan Dalam. mayoritas, nggak tahu mayoritas ya, nggak 1-2 orang yang memerlukan disadarin kayak gitu loh. Iya bisa. Iya. Masuk akal. Dan nggak cuma ini, apa sih, condongnya tuh lebih ke asmara kah atau ke takdir hidup kah? Ini apa ya, lebih ke hidup. Aku sebenarnya nggak nargetin ini kan namanya, kalau aku bilang kan namanya ya karya, pasti multi tafsir. Iya Kalau sih. misalnya kau denger lagu itu pas kau lagi sakit hati sama cewek, Iya. kau anggap lagu itu tentang ini lagu galau banget soal cewek. Iya bener. Tapi kalau kau lagi gagal dalam hidupmu, asli ini lagu soal hidupku nih. asli Multi tafsir banget kan kalau soal lagu. bener sih. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri, sebenarnya itu soal hidup karena ya gimana pun ya, yang paling mau apapun cobaannya ya namanya hidup. Yes. Mau itu soal cinta, soal kuliah segala macam, orang tua dan segala macamnya, itu ya tentang hidup. Ujungnya tetap di situ. Nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya ada udah masalah cinta, masalah kuliah, masalah orang tua, jebret satu itu. Ya saranku cuma satu, kalau misalnya punya masalah itu dengerin laguku aja udah. Saranku cuma satu, dengerin laguku aja udah. Dari judulnya ada You'll Be Fine. Bakal baik aja kok, udahlah. It's alright. Gak usah terlalu dipikirin. Berarti itu ya bagian dalam satu tubuh lagu itu yang paling benar-benar paling ngena tuh ada di situ ya. Iya, ada di situ. Everything that's yours, we're gonna be yours. Iya. Aku jujur ya, aku sebelumnya emang denger lagu berkali-kali tapi belum begitu mendalami ini sih. Aku ingat liriknya. Ya. If it belongs to you, it will comes to. Oh, itu liriknya. Iya. Tapi aku lupa nadanya sih. Tapi iya sih. Gak usah. Gak perlu diingetin kan. Enggak, ini nanti gak perlu diingetin lah ya. Di akhir itu gak sih? Di akhir. Gak usah ya. Gak perlu ya. Boleh ya. Itu teman-teman kalau mau dengar di Spotify ada udah. Dengerin full. Gak perlu cuplikan. Alah, udahlah. Full langsung. Spotify, iMusic, semuanya. Itu loh teman-teman. Luar biasa nih. Dan oh iya, ini kan tadi udah nih cerita soal rilis single yang menurutku sih pertama ya relate juga sama mahasiswa sekarang, atau enggak teman-teman di luar sana, atau Gen Z juga yang biasanya mengeluh soal hidup ya. Dan ini itu merupakan karya sebenarnya kalau bisa dibilang, kan tadi kamu bilang dulu SMA pernah bikin lagu kan. Dan sekarang akhirnya yang officially released itu kan yang single yang si You'll Be Fine itu ya. Nah, dari yang kamu cerita tadi ada simpenan di HP, di notes apa segala macam. Kamu ada kepikiran nggak sih kalau bikin album? Kalau bikin album atau enggak. EP gitu? Enggak. Belum dulu. Karena ya aku sebenarnya akhir-akhir ini aku ngerasa ini laguku sayang kalau dianggurin. Iya. Laguku sayang kalau dianggurin karena ini bikinnya nggak mudah. Betul. Jadi akhir-akhir ini aku kan punya teman-teman baru yang baru masuk di UKM musik. Nah, beberapa dari mereka aku kasih laguku. Free. Gitu, for free gitu. Iya, supaya mereka yang nyanyiin. Yang penting laguku diabadiin aja. Yang penting ketika rilis lagu ya songwriternya namaku karena emang itu adanya. Maksudnya ini laguku yang lama aku kasih ke kalian. Intinya kayak gitu ya. Aku ngasih ke beberapa orang lah. Dan mereka udah ada yang mencoba untuk rilis. Udah ada yang rekaman dan tinggal rilis, tapi aku belum tahu lagi kabar selanjutnya bakal gimana rilisannya. Ada yang lagi progres rekaman, tapi lagi ada yang stuck gitu. Oh, berarti kalau jadi setelah ini cuma khusus di You'll Be Fine aja yang dibawain sama kamu sendiri ya untuk. Kalau aku sebagai solois, iya, You'll Be Fine. Berarti untuk album sekarang ini belum dulu ya? Enggak, karena sebenarnya gini, aku tuh punya band. Oh iya, Jailbreaker tadi. Jailbreaker. Aku tuh punya band Jailbreaker dan mungkin banyak orang beberapa yang nanya kenapa ujung-ujungnya malah bikin solo. Iya. Oh iya, astaga, aku kepikiran. Nah, ini karena tuh dari awal tuh bandku pertama di Jogja Jailbreaker, dan yang masih sampai sekarang itu adalah Jailbreaker. Iya. Jadi itu mungkin ada beberapa pertanyaan dari orang lain, kenapa nih Yasar yang tadinya di band Jailbreaker sekarang malah jadi solois. Solois. Iya. Sebenarnya
kenapa, dan aku ini nyangkut ke pertanyaanmu, gak mau bikin album atau EP gitu. Iya. Karena soloistku itu karena sebuah keresahan sebenarnya. Oh, dari Jailbreaker sendiri. Dari Jailbreaker itu sendiri. Keresahannya apa? Aku bareng teman-teman Jailbreaker tuh udah mau rekaman dari lama banget. Tapi nggak jadi. Aku karena nggak jadi tadi, aku yang cuman kayak, aduh, kapan sih? Iya, benar. Sedangkan aku udah pengen ngerasain rekaman tuh gimana sih rasanya. Kepastiannya nggak datang gitu. Kepastiannya nggak datang, dan aku udah penasaran banget rekaman tuh gimana. Karena aku jujur aku pengen rekaman dari dulu. Aku paham rasanya. Dan belum kesampaian sampai sekarang. Padahal wadahnya udah ada, lagunya udah ada, bandnya udah ada, segala macamnya udah ada, tapi kok nggak rekaman nih. Nah, dari situ aku ngerasa kayak, lama nih orang, aku sendiri dulu deh. Langsung tuh ya itu tadi, langsung kabarin lah Bang Kemal itu tadi, bikin lagu, langsung kabarin Bang Kemal itu tadi. Jadi cerita di balik ini sebelumnya lagi. Jadi kalau misalnya ditanya bikin album atau EP tuh enggak, kalau aku bilang dulu gitu ya. Karena ya aku sebagai soloist aja, karena ya aku kesel sama bandku nih, lama banget rekaman gitu. Hampir setahun bikin lagu gak rekaman gitu loh. Ya udahlah aku rekaman sendiri. Jadi karena itu, jadi kalau misalnya EP album belum kepikiran banget. Ya. Tapi kalau misalnya single kedua, ketiga gitu kepikiran. Ada itu. Udah ada, tinggal masuk ke label rekaman aja, ke dapur rekaman aja. Mantap. Coming soon ya teman-teman. Ya Sardimas single keduanya dia. Paling akhir tahun lah. Wih, langsung di spoilerin dong. Insyaallah. Aku nggak ngomong apa-apa lah. Insyaallah ya. Judulnya apa? Kalau ada duitnya. Iya, kayak gitu ada budgetnya juga ya Pak? Ada. Budgetnya ada. Dan itu ya nggak sedikit. Tergantung di mana. Maksudnya? Tergantung di mana kalian rekaman. Oh, kayak si punya Bang Kemal itu. Punya Bang Kemal dengan recording lain ya harganya berbeda gitu. Ada paketannya juga, ada yang paketan album, ada yang paketan mini album dan segala macamnya. Tergantung ya siapa yang pengelola itu sendiri tadi, siapa yang pengelola itu. Itu tuh jadi kayak biaya publikasi juga ya, kayak kalau publikasi, kalau misalnya uploadnya, yes. Kalau perilisannya kebetulan aku gratis. Wih. Karena aku ngerilisnya di Lingkar Barat. Lingkar Barat tuh punyanya UKM Musik. Dan sebagai anggota aku gratis waktu itu. Oh, keren. Jadi itu yang di sini kayak cuma bayarnya tuh di produksinya aja. Bayarnya di produksi, dan itu ngejawab keresahanku waktu SMA. Aku pengen rekaman, ini duit dari mana? Bener. Nah, ketika aku di sini aku dapat kenalan orang yang bisa home recording, yang artinya ya lebih murah lah daripada studio recording. Aku punya organisasi yang studionya mumpuni banget. Karena aku take gitar dan take vokal itu di studio UKM Musik. Jadi difasilitasi dari situ, dan aku rilis pun gratis. Oh iya, aduh enak banget tuh. Karena kayak kapan lagi kan? Itu dia. Langsung kita gas. Nah, itu dia teman-teman juga. Itu jadi sebagai contoh ya, kampus kita nih Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selalu memfasilitasi gitu bagi mahasiswanya yang misal punya masing-masing organisasi punya fasilitas masing-masing juga. Itu dia, dan nggak main-main gitu lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Sar. Tadi kan udah nih bikin single udah, terus aktif di band udah. Band kan manggung-manggung gitu ya. Aktif band manggung dan udah rilis single juga. Oh iya. Udah rilis Jailbreaker. Jailbreaker udah rilis single juga. Bulan kemarin kayaknya. Judulnya Lembah Siluman. Wah. Oh. Ini mau nyeritain gak nih tentang Jailbreakernya? Boleh. Itu genrenya apa sih kalau begitu? Punk rock. Jadi kayak ya sebenarnya kita rada-rada mungkin ngapain sih begitu gitu. Kamu sendiri kayak gitu? Aku mikirnya ngapain sih begini gitu. Tapi ya suka. Iya. Karena suka. Ya. Mikirnya ngapain sih begini, ngapain ngambil punk rock. Sedangkan yang orang dengerin sekarang kebanyakan ya pop Pamungkas yang kayak gitu-gitu kan. Atau enggak gitu kan. 420. Ya band-band yang easy listening banget. Yang ya enak banget lah buat didengerin. Nah, tapi aku dengerin punk itu kayak aku nganggapnya kalau orang dengerin punk dia orang semangat aja gitu. Orang tua pun kalau dengerin punk dia loncat-loncat. Bisa jadi begitu anggapanku. Karena itu aku ya udah aku mau nge-punk rock gitu loh. Jadi bukan
bukan popang yang seperti apa contohnya, seperti Blink 182, yes, bukan seperti Green Day. Kita lebih jadul lagi. Kita ke punk era 70-an. Berarti Ramones yang kayak gitu-gitu. Iya. Kita ke punk yang klasik-klasik kayak gitu. Nah, di situ genre kita, dan ya kita udah bikin single, udah rilis juga. Wih, asli keren sih. Judulnya Lembah Siluman. Aku promosi lagi, kalian dengerin ya. Nah, itu dengerin Lembah juga Siluman. Ada di mana? Semuanya juga. Oh iya dong. Keren. Dan itu udah ada 2 nih teman-teman. Pertama, Yasar sebagai solois. Kedua, Yasar sebagai anggota band dari Jailbreaker itu sendiri. Yang mana itu juga kemarin habis tampil juga tuh di Lapangan Bintang. Banyak banget agenda-agenda di luar perkuliahan Yasar yang ibaratnya bisa lumayan menyita waktu gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tanya sih, Sar, tips buat kita ini atau buat pendengar juga itu bagi waktunya gimana ya, kalau boleh tahu? Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Oh iya. Kenapa nih? Karena saya ingin menjawab. Siapa bilang saya kuliah? Nah, saya bercanda. Oke. Aku bercanda. Saya masih kuliah dong. Enggak gitu kan? Enggak kuliah ya kan? Enggak mungkin di masuk sini podcast kan? Ini kan karena aku anak HI juga itu kan? Itu dia, enggak. Ya saya kuliah. Bagi waktu ya? Sebenarnya kalau misalnya kita cerita, aku nggak munafik. Kita kan sekarang aku di semester 4. Iya, kita sama. Iya bener, kita sama. Semester 4. Iya, sama-sama. Aku lupa loh. Bentar lagi semester 5 nih. KKN kita. Jujur di semester 3 kuliahku lumayan berantakan. Oh gitu. Nah, kuliahku lumayan berantakan karena ya aku acuh sebenarnya waktu semester 3 tuh. Bener-bener ya, kalau aku ingat aku kerjain, kalau enggak aku tinggalin. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah lagi semester 4 aku udah mulai membaik kuliahnya. Udah mulai oke lah daripada semester 3. Sebenarnya kalau misalnya ngebagi waktu ya, aku nggak tahu tipsnya gimana. Iya tapi sih, karena aja. Betul. Karena iya sih, setuju. Tipe orang bagi waktu dan kesibukan juga beda-beda sih. Beda-beda. Jauh. Ada yang bikin kayak, ada temanku yang benar-benar bikin di Word, dia bikin 1 bulan full per tanggal, tables, dan dia gitu. Kayak bikin tanggal 1 ada ini, tanggal 1 ada ini. Wah, saya terlalu malas untuk itu, Bos. Dan itu nggak bisa kondisional, maksudnya dalam arti kalau misalnya tengah bulan ada apa gitu kan. Intinya ketika bayangin coba sih. Kayak ada misalnya aku ngajak, misalnya aku dia dan diajak nongkrong yuk, nggak bisa ya, aku cek dulu kalenderku. Kayak ayolah bro. Iya. Aku terlalu malas untuk itu. Iya. Dan aku juga nggak sesibuk dia mungkin ya, karena kan kesibukan orang juga beda-beda. Nah, tapi ceritamu sendiri gimana nih? Kalau misalnya aku kalau bagi waktu aku lebih ke pakai reminders di HP. Sebenarnya itu aku pakai buat apa aja sebenarnya. Aku mau ngajak temanku ke sebuah tempat pun aku taruh di reminders. Aku mau ngajak pacarku ngedate pun aku taruh di reminders. Karena aku emang pelupa, dan ya kalau udah lupa aku nggak acuh udah. Soalnya kayak aku baru ingat kalau misalnya 30 menit lagi ada acara ini, dan ketika itu aku males karena harus siap-siap yang lama dan segala macam ya. Nggak usah deh. Itu untuk setup reminder sendiri itu kan pasti ada waktunya kan, kayak teman kamu itu yang tadi kan dia meng-setup 1 bulan penuh, berarti kan di awal bulan kan. Nah, untuk setup remindersnya itu apakah setiap ketika hari aku tahu gimana? Ketika tahu ada hal itu, misal kamu ngajakin aku, Sar, proyekan yuk tanggal berapa? Tanggal 16. Di tanggal 15 aku set reminders. Langsung gitu? Tanggal 15 besok proyekan sama Moza. Kayak gitu. Nah, kalau dan aku sedikit thankful sebenarnya sama pacarku. Karena dia kuliahku juga membaik. Ya, soalnya biasanya tuh aku orangnya males kan ya. Aku sekedar buka my class aja males. Nah, kayak gitu. Nah, dia itu tipe orang yang bikin list. 1 UAS bla 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 deadline ini, 2 UAS bla bla deadline ini, dan dikirim ke aku. Nah, aku tinggal mindahin ke reminder. Oh, astaga. Betul juga kayak ya. Tinggal besok ini kerjain. Nah, tinggal kayak gitu. Jadi kayak ya aku orangnya males, tapi ada yang disiplin di reminders juga, ada yang support juga. Dan itu ya teman-teman juga. Kadang ada teman-teman yang
sebetulnya ngeledek tapi malah bikin iya juga ya. Soalnya kayak mana tuh maksudnya? Nongkrong, ada yang bikin tugas, terus dia ngomong, kau nggak pernah ngeliat kau bikin tugas sambil nongkrong sih? Gitu. Aku bilang kayak, iya juga ya. Iya juga ya. Sejarang itu kan aku gitu. Tapi itu jadi kayak, oh iya, ketampar nih gue. Iya ketampar. Iya, kan? Nah itu karena teman-teman juga karena itu ada support juga segala macam. Dan kalau misalnya aku ngebagi waktu ya reminders itu tadi. Iya. Ya aku pakai reminders ya. Sekarang udah inilah masa aku nulis pakai pena kuno kan. Masa reminders juga HP nggak aku pakai. Iya. Kuno-kuno abis lah. Dan itu ngerasa enak, satisfying. Dan aku ngerasa setelah melaksanakan itu. Satisfying dan ya ada impactnya. Kerasa kayak ya UASku semua selesai aku kerjain. Iya sih. Semester 3 mana nggak usah ada diobrolin lah. Ya gitulah ya. Ditonton dosen gak sih nanti? Gak tahu. Pagi tuh maaf. Bukan tuh ada asdos yang ngechat aku di my class ya. Oh iya, sampai segitunya. Ada asdos yang ngechat aku di my class. My class tuh selain itu jadi sosial media sebenarnya my class. Karena aku juga aku nih pas buka my class dari itu semester 3 aku baru buka beberapa hari kemarin. Itu chat itu baru buka. Pokoknya aku ingat kalau ini dosenku semester 3 ini. Aku buka forum chat di my class itu, terus isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa bla 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 dengan NIM-ku, silakan hubungin saya di WhatsApp di WhatsApp untuk memperbaiki nilai UAS-nya. Iya. Lalu aku baru ternyata bisa aku dulu memperbaiki gitu loh. Baru sadarnya semester depan. Semester depan kayak percuma ngapain gitu. Ngapain? Tapi itu jadi aku juga bingung. Aku balas gak ya ini? Iya. Tapi udah sebulan udah satu semester gitu loh. Masa aku balas, maaf Pak, baru buka my class gitu. tapi itu jadi tamparan sih. Makanya setelahnya kamu nge-set reminders itu gitu. Iya. Dan itu lebih enak, Pak, hidupnya. Enak, jauh lebih enak karena teratur ya. Iya, ada yang ngingetin itu aja. Yang ngingetinnya banyak, ditambah itu kayak lebih ke apa ya, kalau aku ngeset pribadi tuh aku lebih ke nurut. Oh iya, karena disiplin kita sendiri yang ngomong, kita sendiri yang harus ngelakuin. Nah, aku lebih nurut ke diri sendiri daripada ke orang lain siapapun kan sebenarnya. Betul. Karena menurut gue juga perubahan nggak akan bisa kalau misalnya bukan dari diri sendiri gitu ya nggak sih? Ya sosok bijak aja gitu sih biar aku lebih ke tipe orang yang kalau misalnya apa ya aja, aku rasa banyak orang yang ngerasa kayak gini. Gimana? Misalnya ruangannya kotor. Iya. Kau pengen nyapu. Terus sebelum 5 menit kau bergerak nyapu, aku nyuruh, Za, mending kau sapu. Kau nggak jadi nyapu. Iya, itu jadi gini nggak sih kayak ngapain sih? Terus aku juga mau nyapu, nggak usah disuruh gitu. Setuju sih. Dan aku ngerasa ketika aku gitu, ya aku lebih nurut ke diri sendiri daripada siapapun. Betul. Bener. Kadang ya inisiatif justru malah lebih enak gitu. Dan lebih ikhlas. Yes. Ngejalaninnya tuh ikhlas gak yang kayak daripada karena disuruh. Dan sesuatu kalau misalnya dilakuin dari hati enak. Senang. Tidak terbebani lah intinya. Ya kayak musik ini. Ya bisa jadi begitu. Nah kan, asal nyambung aja ini. Terus itu udah kan, dari tips-tipsnya bisa teman-teman itu nih dari Yasar juga ngasih sebuah pelajaran penting ya. Kalau misalkan tipsnya, cari sendiri caramu. Oh iya, itu dia. Buat bagi waktu. Betul. Tipsnya itu. Betul. Karena aku nemuin banyak temanku yang bagi cara waktu dan aku nggak cocok sama cara mereka bagi waktu. Oh, itu sempat ada kayak masukan-masukan juga ya dari teman-teman ya? Bukan masukan, aku ngeliat dan aku berusaha kayaknya begini bisa deh. Dan aku coba kayak sesimpelnya gini. Baik banget, aku yakin juga baik teman-teman kalian di sini yang jadiin jadwal matkul wallpapernya. Oh iya, pasti sih. Pasti banyak kan? Pasti sih, ya. Aku udah coba. Ya, aku tahu ini teman-teman pasti nyengir-nyengir sendiri di rumah gitu ya. Dan sampai pacarku ngomong, ngapain sih wallpaper kayak gini? Percuma juga kamu. Oh iya sih. Begitu, dan aku ngerasa kayak, iya percuma sih sebenarnya karena wallpaperku itu, dan aku juga nggak ada progres sama sekali buat karena wallpaper itu kayak aku jadi rajin kuliah dan segala macamnya. Dan waktu itu juga enggak gitu loh. Impactnya kecil dan banget dan gitu ya akhirnya aku nemuin caraku sendiri buat bagi waktuku. Jadi kalau misalnya tipsnya ya cari caramu sendiri sampai
Sampai itu yang paling benar menurutmu deh. Itu yang paling buatmu nyaman dan gak terbebani. Berarti riset dulu ya. Jadi teman-teman kayak coba-coba aja dulu. Dan itu disembangin juga sama kayak kegiatan harian, terus habis nanti bakal ketemu sendiri. Kayak itu kalau misalnya dari Yasar gitu. Ya mungkin cerita Yasar juga yang tadi bisa jadi pelajaran teman-teman juga supaya bisa bagi waktu dengan baik. Yang mana sekarang Yasar udah melakukan hal itu semua dan dapat semua kan. Dan dari passionnya dapat, dari kuliahnya juga membaik lagi gitu. Dan apalagi kira-kira yang mau dibahas? Mungkin semuanya udah kita itu. Apakah kamu ada yang disampaikan lagi ke teman-teman sebagai closing statement atau pesan-pesan mungkin ke teman-teman yang lagi kuliah, baru masuk kuliah atau enggak sobat-sobat semester 4 ini yang sekarang ini yang sudah dilanda pusing-pusing. Aduh, saya bingung kalau ditanya seperti ini. Ya paling kalau misalnya kalau kata-kataku ya punya hidup sendiri aja. Jangan terlalu nurut sama orang. Karena aku yakin jalan yang kamu pilih jalan yang bikin kamu bahagia. Aku malu banget ngomong kayak gitu. Enggak, tapi iya sih. Aku ngerasa aneh banget ngomong kayak gitu. Ya, lakukan sesuai jalanmu, sobat. Kamu bahagia, kamu bener udah. Oke. Itu ya. Itu highlightnya ya. Selama nggak ganggu orang lain aja, selama nggak bikin risih orang lain, selama nggak ngelanggar hal-hal yang ya maksudnya mentang-mentang aku bilang kayak gitu ntar aku narkobaan bahagia. Nggak boleh gitu. Asal di hal yang positif ya gitu ya. Di hal yang positif. Yes. Atau mungkin nggak usah dilanjut. Udah. Jadi takut salah ngomong. Iya, jangan dari sini nanti di luar studio aja ya. itu deh. Oke, terima kasih banget ya Sar udah berbagi tips kehidupannya juga dan thank you. Teman-teman bisa dengarkan singlenya Yasar. Gimana Sar? Judulnya kalau singleku You'll Be Fine bisa di platform digital musik mana aja. Kalau bandku Jailbreaker, Lembah Siluman. Nah, kalian boleh dengerin itu di mana aja, juga ada di platform streaming musik. Dan ya kita kalau misalnya mau nonton kalau Agustus kita ada main di luar kota Jogja lah. Nah, kalau buat di mana dan kapan dan jam berapa ya kalian follow aja Jailbreaker, R-nya 2. Oke, mantap. Oke, mungkin itu aja ya dari itu. Nanti sosial media Yasar juga bisa dicantumin di bawah ini. Dan terima kasih banget Bro Rudi udah datang, udah kembali berbagi juga kepada kami semua anak-anak HIers di luar sana. Dan terakhir, terima kasih sudah mendengarkan HI Podcast episode kali ini bersama dengan Yasar Dimas, seorang mahasiswa yang penuh bakat dan talent. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami ya di Twitter, Instagram, Twitter dan Spotify @komahiumy. Dah.